Pada tahun 2020 di Google, kata meme dicari 3 kali lebih banyak daripada Yesus. Bagi kebanyakan orang, meme hanyalah gambar lucu yang kita bagikan dengan teman-teman. Namun, sedikit yang menyangka bahwa beberapa di antaranya menyimpan kisah tragis, menakutkan, atau bahkan absurd. Proses hukum bernilai jutaan, hidup yang hancur, individu yang menjadi kaya, konspirasi pemerintah. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik gambar-gambar ini dan kehidupan yang terlibat di dalamnya? Itulah yang saya usulkan untuk kita jelajahi. Apa meme pertama? Konsep meme memiliki, pertama-tama, asal-usul ilmiah berasal dari bahasa Yunani mimema, yang berarti meniru dan diterapkan dalam biologi. Namun pada tahun 1994, sebuah artikel mengubah segalanya. Jurnalis tersebut membuat paralel antara biologi, virologi, dan cara lelucon menyebar di internet yang masih dalam tahap awal. Seringkali, meme pertama dalam sejarah dikaitkan dengan tahun 1921 dengan gambar ini. Sungguh menakjubkan bagaimana gambar ini terlihat seperti lelucon yang bisa kita buat hari ini. Harapan versus kenyataan. Namun, jika kita mempertimbangkan definisi meme yang lebih tepat, semuanya dimulai pada tahun 1940 dengan Kilroy Was Here, sebuah kreasi tentara Amerika yang bersenang-senang menggambar figur ini di tempat-tempat tidak biasa di seluruh dunia. Fenomena ini begitu populer sehingga muncul bahkan di film-film, dan hingga hari ini kita masih dapat menemukan jejaknya, seperti di Memorial Perang Dunia II di Washington ini. Pada waktu yang sama, muncul Keep Calm, yang awalnya bukan lelucon, melainkan poster propaganda pemerintah Inggris. Terlupakan selama beberapa dekade, poster ini ditemukan kembali oleh seorang penjual buku Inggris pada tahun 2000-an. Ditemukan di loteng. Hari ini, poster ini menjadi latar belakang layar jutaan wanita muda di seluruh dunia. Kreasi ini sudah berusia 80 tahun. Meme internet pertama yang sebenarnya adalah gif konyol ini dari seorang bayi yang dulu sering dikirim melalui email. Ini adalah fenomena yang begitu mencolok pada tahun 1996, sehingga kita menemukan referensinya di The Simpsons, The Griffins, The McBeals, atau bahkan di iklan Evian. Ironis untuk berpikir bahwa kemunculan meme internet dimulai dengan seorang bayi. Bagi saya, secara pribadi, meme pertama yang saya lihat dalam hidup saya adalah hal itu. Sebuah situs penuh jebakan yang kami bagikan, tidak mungkin ditutup dengan komputer berteriak minta tolong pada volume maksimal. Itu benar-benar mimpi buruk. Pada awal tahun 2000-an, mulai muncul meme video pertama. Star Wars Kids, Numa Numa Kids, Angry German Kids. Begitu banyak kids yang akhirnya hidup mereka terpengaruh, tapi kita akan membahas lebih lanjut tentang itu di bagian selanjutnya. Mulai tahun 2004, evolusi berlangsung sangat cepat. 4 tahun kemudian, pada tahun 2008, meme sudah menguasai segalanya. Misalnya, pada tanggal 1 April tahun itu, semua video di YouTube. Pada tahun 2008, kita juga melihat kelahiran 9gg, tempat yang benar-benar mempopulerkan meme dan melahirkan seluruh budaya ini. Apakah Anda ingat masa itu penuh dengan gambar-gambar aneh yang kita sebut rage comics? Rage comic yang paling terkenal adalah yang menyebabkan paling banyak kontroversi. Troll face. Itu gila. Awalnya, itu adalah gambar menyeramkan seorang pria yang mencoba menggambar Mighty Mouse. Ya, tidak terlalu berhasil. Seniman lain, Carlos Ramirez, memutuskan untuk menyalin dan mempostingnya di DeviantArt dengan lelucon kecil. Dan itu langsung sukses. Tapi Carlos Ramirez tidak puas. Dia merasa dicuri. Jadi, pada tahun 2011, dia mengirim klaim hak cipta ke Reddit, menuntut penghapusan semua troll face dari situs tersebut. Pada tahun 2015, Nintendo menghadapi situasi serupa dengan game Memrun yang mencakup troll face. Namun, pencipta akhirnya mendapat untung besar dari penjualan produk turunan troll face, mengumpulkan lebih dari $100.000. Ya, $100.000 untuk gambar sederhana yang disalin dari orang lain. 4 individu yang dibalik tindakan mereka menghancurkan hidup. Di balik meme ini, ada kisah tragis yang bisa membuat perutmu mual.
Pada tahun 2010, semua orang menertawakan seorang gadis kecil berusia 11 tahun dan seorang ayah yang agak canggung, sementara parodi muncul di mana-mana. Yang sedikit diketahui adalah alasan di balik air mata gadis itu. Dia sedang mengalami cyberbullying. Cyberbullying karena mengaku dalam sebuah video bahwa dia telah berhubungan seks dengan penyanyi band favoritnya, Davey Vanity, seorang dewasa, perlu disebutkan. Pada saat itu, orang-orang mengira dia berbohong, tetapi sekarang kita tahu itu benar. Lebih dari 21 kesaksian dan laporan terhadap penyanyi tersebut menceritakan hubungan non-konsensual dengan penggemar yang sangat muda. Saat itu, tidak ada yang tahu hal ini, dan 4chan mengambil alih cerita untuk melecehkan gadis itu. Davey Vanity, dalam tindakan balas dendam, bahkan membagikan alamat dan nomor telepon JC kepada para troll. Dia baru berusia 11 tahun ketika dia dilecehkan, dan ini saya ingat dengan baik. Selama 24 jam, dia menjadi sasaran banjir kebencian. Email, panggilan telepon, pengiriman pizza. Menangis, dia muncul dalam video bersama ayahnya, memohon agar para troll berhenti. Tetapi semuanya sia-sia. Jesse dikejar-kejar. Ayahnya menjadi gila, menjadi kasar, dan meninggal beberapa bulan kemudian pada usia 53 tahun. Jesse dan ibunya harus pindah. Adapun Vanity, dia masih bebas dan masih membuat musik. Dua anak lainnya juga mengalami pelecehan serupa karena sebuah meme, Angry German Kids, @StarWarsKids. Untuk memulai, penting untuk memahami bahwa ini adalah sketsa, sebuah karakter yang dia perankan di internet. Namun tidak ada yang mengerti hal itu dan situasi menjadi di luar kendali. Pada saat itu, terjadi penembakan di sebuah sekolah di Jerman dan dia secara tidak adil dituduh. Acara TV menggambarkannya sebagai seorang pemuda dengan masalah mental, menggunakannya sebagai contoh bahwa video game membuat orang menjadi kasar. Sekolahnya memutuskan untuk mengeluarkannya dan dia benar-benar kehilangan kendali atas citranya. Ingat, dia hanyalah seorang anak laki-laki yang membuat komedi di internet. Sekarang untungnya dia baik-baik saja dan telah menjadi seorang rapper sukses. Sementara kasus Star Wars Kids pada tahun 2002 melibatkan seorang anak yang merekam dirinya sendiri di klub video sekolahnya. Rekaman ini seharusnya tidak pernah dirilis, tetapi beberapa siswa menemukan disk yang dia tinggalkan di sekolah dan memutuskan untuk mengunggahnya online untuk mengolok-olok. Awalnya itu lucu. Orang-orang menambahkan efek, seperti adegan dari Star Wars, Matrix, atau Kaya, dan parodi itu bahkan muncul di serial seperti Family Guy dan The Office. Bahkan ada petisi yang dikirim ke George Lucas untuk memasukkannya ke dalam episode 3 Star Wars. Sepertinya sesuatu yang lucu, tetapi situasinya dengan cepat menjadi berat. Alamatnya bocor, dan dia dibanjiri dengan hinaan. Mereka mengkritik obesitasnya, mengatakan bahwa dia mencari perhatian, bahwa dia tidak layak mendapatkan ketenaran, dan bahkan menyarankan agar dia mengakhiri hidupnya. Dan dia tidak meminta semua ini. Anak ini sangat terpengaruh. Bertahun-tahun terapi dan belajar di rumah diperlukan. Sekarang dia lebih baik, bekerja di bidang hukum dan memerangi cyberbullying. Ada remaja lain yang juga dikejar-kejar oleh internet, tetapi untungnya cerita mereka memiliki akhir yang lebih baik. Rebecca Blake terus bernyanyi, dan evolusi yang luar biasa. Boxy sekarang menjadi pengisi suara untuk Disney, dan Scumbag Steve menjadi pria yang luar biasa. Overly Attached Girlfriends berhasil mencapai status YouTuber dengan 1,2 juta pelanggan. Akhirnya bahagia, tapi tidak selalu seperti itu. Kenali Eddie, seorang model yang pada tahun 2012 membintangi kampanye iklan untuk seorang ahli bedah plastik. Ide awalnya adalah menunjukkan orang tua yang tampan dengan anak-anak yang tidak begitu menarik, menyarankan operasi plastik sebagai solusinya. Ironis, bukan? Sayangnya, pada waktu yang sama, muncul berita tentang seorang pria yang berhasil bercerai dari istrinya karena alasan serupa. Kisah tersebut menjadi viral sebagai meme dan semua orang mengaitkan Eddie dengan kasus itu, meskipun dia tidak memiliki hubungan apapun dengan itu. Meski begitu, konsekuensinya sangat menghancurkan. Pacarnya meninggalkannya, keluarga dan teman-teman menjauh,
klien dan agensi membatalkan kontrak, dan kariernya hancur. Dia memperkirakan kerugiannya lebih dari 100.000 euro. Sementara itu, meme-meme tersebut menghasilkan uang. Ingat Night Gag, situs kecil mahasiswa yang mempopulerkan budaya meme. Ya, itu masih ada sampai sekarang, berubah menjadi perusahaan multinasional dengan CEO yang kekayaannya diperkirakan mencapai 48 juta dolar. Uang berputar cukup banyak di dunia ini. Salt Bay, misalnya, membuka restoran di seluruh dunia, melayani miliarder, dan mengumpulkan kekayaan yang diperkirakan mencapai 50 juta euro. David After the Dentist mendapatkan lebih dari 150.000 dolar dari penjualan produk berlisensi dan sekarang menjadi pemuda yang bahagia. Dia berpartisipasi dalam kampanye iklan besar seperti Microsoft dan Vodafone. Namun, sayangnya, dia meninggal pada tahun 2020 pada usia 57 tahun. Hal yang sama terjadi pada Hyde the Pen Herald yang nama aslinya adalah Andras dan dia membuat iklan untuk merek seperti Coca-Cola. Akhirnya, Tyson D dan Chocolate Rain ikoniknya mengubahnya menjadi bintang musik dengan 1 juta pelanggan, kemitraan dengan NASA, dan bahkan kolaborasi dengan Beyoncé. Segera, orang-orang berhenti mengolok-olok Anda. Uang itu tidak selalu masuk ke orang-orang yang muncul dalam meme. Saya tidak akan membicarakan teknoviking yang memenangkan gugatan hukum terhadap mereka yang mengeksploitasi citranya. Tidak, fokus di sini adalah hewan-hewan yang menjadi meme. Anda ingat keyboard cat? Ini pemiliknya. Pria yang menutup hidung ini, saya bahkan tidak menyangka itu mungkin. Ya, dia bisa menghasilkan lebih dari 300.000 dolar berkat kucingnya yang muncul di berbagai iklan. Detailnya, keyboard cat asli meninggal pada tahun 1987. Penggantinya juga meninggal pada tahun 2018. Dan cerita ini terus berlanjut. Dan terus berlanjut karena bisnis ini menguntungkan, terkadang bahkan mempromosikan hal yang tidak bermoral. Anda ingat Lil Bub atau Grumpy Cat? Tidak mungkin menghitung semua produk turunan dengan citra mereka, buku, video game, bahkan sebuah film. Apakah umat manusia benar-benar membutuhkan film itu? Saya biarkan pertanyaan itu tergantung. Pada tahun 2013, pemilik Grumpy Cat berhasil membuat sebuah merek kopi dihukum untuk membayar lebih dari 700.000 dolar karena penggunaan citra kucing tersebut tanpa izin. Kekayaan si kucing diperkirakan, bersiaplah, lebih dari 100 juta dolar. Uangnya begitu banyak sehingga sekarang ada kursus pemasaran dan buku yang mengajarkan cara memonetisasi kucing Anda. Detailnya adalah Lil Bub dan Grumpy Cat memiliki kekurangan. Keduanya menderita dwarfisme kucing. Pada tahun 2019, mereka meninggal setelah menghadapi komplikasi akibat kondisi mereka. Ya tentu saja, tapi uang. Hari ini, ada bisnis yang benar-benar terindustrialisasi di sekitar kucing cacat. Kami memilih secara genetik yang paling terdampak, menciptakan ras kucing baru, khusus untuk foto-foto cantik di Instagram. Kucing yang, saya ingatkan, ditakdirkan untuk menderita. Di sisi lain, di antara hewan-hewan juga ada narasi yang menyentuh, meskipun tidak selalu berakhir bahagia. Mari kita ambil contoh Tog, anjing paling populer di internet. Sebenarnya, namanya adalah Kabosu, dan dia diselamatkan dari eutanasia berkat adopsi. Bagus, mungkin Anda berpikir. Namun, dengan munculnya meme ini, semua orang mulai menginginkan Shiba Inu, dan akibatnya harganya melonjak. Begitu juga dengan jumlah peternak yang kurang etis. Fenomena ini juga dapat dilihat di Prancis, misalnya, dalam pencarian Shiba, yang meningkat secara signifikan setelah Squeezie mengadopsi Natsu dan membagikan video tentangnya. Sesuatu untuk direfleksikan. Ini adalah meme yang menyelamatkan hidup, seperti video sederhana yang direkam oleh seorang pejalan kaki yang mengubah hidup seorang tunawisma. Suaranya yang khas dan dalam menaklukkan radio, periklanan, dan bahkan film. Ketika video itu menjadi viral, awalnya dia merasa malu bahwa anak-anaknya melihat ayah mereka dalam situasi seperti itu. Hai mama, hai mama, hai mama. Tapi, pada akhirnya, dia berhasil mengatasi kecanduan alkohol dan narkoba, dan mulai menjalani kehidupan yang layak dia dapatkan. Hal yang sama terjadi pada Mugshot Guy, seorang pengedar narkoba yang merosot,
yang selama penangkapannya menarik perhatian karena penampilannya yang memberinya karir sebagai model dan hubungan dengan putri seorang miliarder sukses. Dan, tentu saja, kisah di balik Success Kid juga luar biasa. Untuk anak itu, hidupnya tetap sama, karena dia hanyalah seorang bayi. Namun bagi sang ayah, situasinya sangat kritis. Dia sakit parah dan membutuhkan transplantasi ginjal. Anaknya, yang dikenal sebagai Success Kid, menggunakan ketenaran kecilnya untuk membantu mengumpulkan dana dan, dengan demikian, menyelamatkan hidup ayahnya. Di antara semua cerita, yang paling menyentuh saya adalah cerita tentang Lazy Town. You Are a Pirate. Pasti Anda sudah melihat karakter ini dengan klipnya yang sangat lucu, awalnya merupakan bagian dari serial anak-anak Islandia. Aktor yang memerankan penjahat utama yang agak aneh tapi tetap karismatik adalah Stefan Karl Stephenson. Saat meme We Are Number One menjadi viral, bagi Stefan, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Dia mengetahui bahwa dia menghadapi kanker pankreas yang dianggap tidak bisa disembuhkan pada usia 41 tahun. Ketika para penggemar mengetahui berita itu, internet bersatu untuk mendukungnya. Di setiap video meme, remix, atau parodi, orang-orang menyertakan tautan ke kampanye penggalangan dana online untuknya. Mobilisasi ini memungkinkan dia mengumpulkan lebih dari $100.000. Berkat gelombang solidaritas ini, Stefan berhasil memulai perawatan dan kankernya tampak mundur. Sebagai ungkapan terima kasih, dia dan aktor-aktor Lazy Town lainnya berkumpul untuk menari dan berterima kasih kepada internet atas dukungannya. Sayangnya, pada 21 Agustus 2018, dia kalah dalam pertempuran melawan penyakitnya. Internet berduka. Kampanye besar-besaran diorganisir agar saluran YouTube-nya melebihi 1 juta pelanggan. Gerakan ini bahkan mendapatkan nuansa politik. Dan video musik lo-fi yang sering kita dengar saat bekerja, Anda pasti sudah tahu. Baiklah, itu berubah menjadi meme, sebuah meme yang diambil alih oleh Partai Konservatif Inggris yang menggabungkan 1 jam musik lo-fi dengan pidato anti-Eropa dari Perdana Menteri Boris Johnson. Ya, di abad ke-21, meme memiliki kekuatan untuk memengaruhi pemilihan atau bahkan memicu konflik. Dan satu meme khususnya menimbulkan kontroversi besar di internet. Apakah Pepe the Frog telah menjadi simbol ekstrem kanan? Jadi saya mendengar teriakan, tapi bukan saya yang mengatakannya, melainkan Fox. Apakah menampilkan Pepe the Frog akan menjadi masalah sebesar swastika? Bagaimana kita sampai pada titik ini? Awalnya, dia hanyalah karakter dari komik yang dibuat oleh Matt Fury. Sebuah komik yang berubah menjadi meme representatif dari budaya yang terkait dengan penggunaan narkoba. Versi lain muncul, seperti Smug atau Angry Frog. Pepe mendapatkan nuansa politik pada saat seorang anonim memposting meme ini di 4chan. Ide itu menyebar, dan Trump sendiri membagikan Pepe the Frog di akun Twitternya. Sejak itu, media massa menjadi heboh, dan setiap gambar katak itu mulai dikaitkan dengan ekstremisme. Rusia menikmati hal ini karena Pepe sangat populer di sana, dan diplomasi Rusia tidak ragu untuk memprovokasi pemerintah Barat menggunakan simbol ini. Saat ini, ketika Anda melihat Pepe di latar belakang streamer favorit Anda, ada kemungkinan kecil itu adalah tanda identifikasi, atau mungkin orang tersebut tidak tahu konteksnya. Memang benar bahwa Pepe juga muncul di banyak video dengan situasi yang sangat lucu dan tidak dipolitisasi. Matt Fury, sang pencipta, mencoba proses hukum dan kampanye di Kickstarter untuk menyelamatkan Pepe, tapi tidak ada yang berhasil. Karyanya, di Prancis, kami memiliki kasus serupa dengan Receitas, yang oleh BuzzFeed diklasifikasikan sebagai simbol kebencian. Florian Philippot dari FN mencetak gambarnya di cangkir dan di Twitter, menjadikannya bagi banyak orang sebagai meme yang dilarang. Apa pendapat Anda? Jika itu tidak sesuai dengan garis politik Anda, apakah Anda akan terus menggunakan kedua meme ini sekarang setelah Anda tahu konteksnya? Saya mengajak kita untuk mendiskusikannya di komentar. Saya akan berbicara dengan Anda. Bagaimana rasanya menjadi meme? Karena ya, pelayan Anda yang rendah hati ini memiliki beberapa cerita untuk diceritakan. Tanpa sengaja,
Aku mengatakan beberapa hal yang akhirnya menjadi meme. Primo Kriok, Primo Kronion, Mea Garaikaza, Tou Shine. Dan ini lucu, tapi awalnya kamu sedikit tersinggung, Primo Kriorg, karena aku disleksia, sungguh hipokrit, aku terlihat sangat jahat padahal sebenarnya aku hanya lumpuh karena ketakutan. Jadi, ketika meme-meme ini digunakan, biasanya itu lucu. Keselamatan lalu lintas, semua kena, semua terlibat, semua shiny. Tapi, kadang-kadang, hal-hal agak lepas kendali. Sudah 2 kali terjadi padaku sedang di restoran, termasuk sekali dengan seorang gadis, dan kemudian, muncul seorang remaja masuk dan berteriak, "Hei, hadiah untuk si peneriak, hadiah untuk si Groudon, teman-teman. Apa itu shiny?" Ini agak memalukan. Selama drama, aku menerima surat berisi kotoran, ribuan ancaman pembunuhan, dan telepon berdering, dan seorang pria meninggalkan kawat berbentuk hati di pintuku. Aku tidak terlalu mengerti proyeknya di sana. Baiklah, itulah sisi buruk dari menjadi meme. Kehilangan kendali sepenuhnya atas citramu. Itulah yang diceritakan oleh pria di balik Blinkgeist dalam sebuah wawancara, sebuah live sederhana, dan pria itu menjadi salah satu figur yang paling banyak digunakan di dunia. Apa yang terlintas di pikiranmu saat itu? Aku biarkan kalian membayangkan, ini menakutkan, tapi inilah internet. Kita harus hidup dengan ini, dilatih sejak dini agar ini bisa terjadi pada kita. Keberuntungan beberapa orang membuat malapetaka bagi yang lain.